Apalagi Nabi Adam alaihissalam. Tadinya berada di surga, ya kan? Mau makan apa aja silahkan, tafadhal. Begitu kemudian diuji oleh Allah, dikeluarkan dari surga, tiba di dunia, baru bisa makan kalau usaha sendiri. Ya Pak, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 850 tahun berdakwah Nabi Nuh, pengikutnya tidak lebih dari sekitar 80 orang saja. Bayangin, 800 tahun berdakwah, 850 tahun berdakwah, tidak lebih sekitar 80 orang yang ikut. Ya kan? Andai kata ada caleg, ya. Jadi kalau dirata-ratakan itu 10 tahun satu yang ikut. Andai kata di kampung kita ada caleg 10 tahun kampanye, satu aja yang coblos, gimana nggak stres. Nah ini Nabi Nuh alaihissalam, makanya dengan kesabarannya menghadapi kaumnya, dengan menghadapi ujian Allah itu, Nabi Nuh alaihissalam masuk dalam daftar ulul azmi. Maka semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali ujian. Ini sudah lumrah kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim pertama diuji menghadapi ayahnya, pembuat patung, ya kan? Setelah itu apakah selesai? Oh tidak. Diuji menghadapi istrinya. Lama dia menikah namun belum dikaruniai anak. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji menghadapi anaknya. Ketika turun perintah Allah untuk agar supaya anak Nabi Ibrahim itu dikurbankan, itu salah satu ujian yang luar biasa. Makanya tidak ada manusia yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi sejak kecil belum lahir sudah diuji oleh Allah. Wafat ayahanda tercintanya di usia beliau 2 bulan dalam kandungan. Wafat ibundanya di usia beliau 6 tahun. Banyak sekali ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Tentu pemirsa yang ada di rumah punya ujian masing-masing, punya masalah masing-masing. Entah masalah dengan keluarga, entah masalah dengan tetangga, entah masalah dengan diri sendiri, dengan suami dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa ketika Allah menguji hambanya, tentu Allah ingin naikkan kelasnya. Anak SD yang ingin naik ke SMP itu tidak bisa naik kalau nggak diuji. Demikian pula SMP ke SMA nggak bisa naik kalau nggak diuji. Ujiannya beda-beda. Ujian mahasiswa beda dengan anak SD. Kalau anak SD, kelas 1 SD ditanya 7 kali 8 berapa, mungkin mereka masih bingung. Ya kan? Mungkin mereka masih bingung, tapi kalau mahasiswa yang ditanya mungkin gampang, enteng. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu menguji kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka ketika kita menghadapi ujian, yakin dan percaya bahwa Allah yakin bahwa kita lebih hebat, bahwa kita mampu menghadapi ujian itu. Nah, dalam tubuh manusia ini terdiri 70% lebih terdiri dari air. Maka kita ingat filosofi air itu, air yang mengalir di selang itu, semakin kita tekan ujungnya, maka air itu akan semakin jauh, akan semakin kencang. Manusia bila menghadapi tekanan, terkadang di saat itulah ia mengeluarkan potensi terbaiknya. Orang mau skripsi misalnya, lama dia nggak bisa kerja, begitu didadak, the power of kepepet, ternyata bisa. Jadi kadang manusia itu mengeluarkan potensi terbaiknya ketika ia mengalami tekanan-tekanan.